Lo kenapa, Net? Nanggung bener. Ngapain coba? Oi, Net, lo jangan bikin gua takut, Net. Sorry, Min. Kadang gua resah, Min. Kan ada beberapa wilayah negara. Terus, ini dia. Tapi kok mereka kayak punya wilayah yang menjulur ke wilayah negara lain ya? Kayak nanggung aja gitu. Buat apa coba? Oh, Panhandle. Yuk, kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Pernahkah kalian melihat dengan seksama indahnya dunia, indahnya bentuk wilayah-wilayah negara? Apa ini? Kok ada wilayah kayak gini ya? Nanggung bener. Apa coba fungsinya ada bentuk wilayah yang kecil kayak gini? Udah gitu dikelilingi negara lain lagi. Kenapa nggak sekalian aja diperluas negaranya, daripada ada daerah yang memanjang kayak gini? Gini nih, ibaratnya lo punya negara nih, bentuknya bulat lah atau kotak terserah. Terus tiba-tiba ada wilayah seupret, udah gitu memanjang lagi. Terus fungsinya buat apa? Lo mau bikin apa di situ? Lo mau bangun apa di situ? Nanggung bener. Apa perlu ditambah galvanized square steel? Sekalian eco-friendly wood veneer, Min. Ternyata emang beneran ada, men. Ada beberapa wilayah negara yang nanggung kayak gini. Meskipun dari atas kita lihat sempit atau kecil, tapi sebenarnya tetap luas sih. Kalau misalnya kita ada di wilayah itu secara langsung ya tetap aja luas. Ini kelihatannya kecil karena emang dilihat dari atas. Wilayah nanggung ini disebut salient, atau wilayah tonjolan. Ada juga istilah lain, yaitu panhandle. Nah, pasti sebagian besar dari kita itu lebih familiar dengan istilah panhandle. Satu lagi istilahnya yaitu boot heel. Soalnya emang kayak hak-hak yang ada di sepatu sih. Panhandle sendiri adalah istilah untuk menggambarkan daerah juluran dari suatu wilayah negara, dan biasanya dikelilingi oleh daratan negara lain. Kalau kalian tahu kata tanjung, nah panhandle itu sama kayak tanjung. Hanya saja, kalau tanjung itu adalah daerah daratan yang memanjang dan dikelilingi sama perairan atau biasanya laut. Sedangkan panhandle biasanya dikelilingi oleh daratan. Istilah salient sendiri muncul dari istilah dalam bidang militer, yaitu salient juga. Suatu strategi di mana terdapat pergerakan suatu pasukan yang menonjol ke wilayah musuh. Bagian yang menonjol ini dikelilingi oleh musuh dari berbagai sisi, dan ketika pasukan tersebut terjepit dalam wilayah musuh dan terlepas dari wilayahnya sendiri. Tapi dengan banyaknya pasukan yang terjepit, mereka bisa menyerang musuh dari dalam. Sementara istilah panhandle berasal dari Amerika, karena bentuknya kayak gagang panci. Ya, bener juga sih. Ada beberapa negara yang punya wilayah panhandle. Bukan beberapa lagi, tapi banyak. Kalau di benua Asia, kita bisa lihat contohnya di daerah selatan Thailand. Kita bisa lihat bahkan daerah panhandle Thailand itu sampai bertetangga sama Malaysia. Mimin sih nggak masalah ya sama daerah panhandle. Cuman, ini. Jadi ibaratnya tuh luas, terus ada jalan kecil gitu kan, terus luas lagi. Uzbekistan juga punya beberapa panhandle, seperti Jizakh Viloyati, Sirdaryo Viloyati, Toshkent Viloyati, Kota Toshkent, Namangan Viloyati, Fargona Viloyati, dan Andijon Viloyati. Selain itu, masih banyak negara di benua Asia yang punya wilayah tonjolan. Kalau kalian tahu, boleh sebutin dong di kolom komentar. Di benua Eropa, kita bisa melihat wilayah Enontekia, yang merupakan milik Finlandia, dan menjulur dikelilingi oleh wilayah Swedia dan Norwegia. Kemudian ada Provinsi Trieste, di Italia. Wilayahnya panjang kecil seuprit dekat sama Slovenia. Tapi biar kata bentuknya panjang kecil dan seuprit, ternyata terdapat beberapa munisipalitas di sana, seperti Duino Aurizina, Monrupino, Muggia, Sandorligo della Valle, Zugonico, dan Trieste. Bahkan ya, munisipalitas ini punya nama juga dalam bahasa Slovenia. Kayak tadi misalnya, Duino Aurizina, jadi Devin na Brezina. Terus Monrupino kalau dalam versi Slovenia, jadi Repentabor. Dan keenam munisipalitas ini, jadi punya nama dalam bahasa Italia dan juga Slovenia. Di benua Afrika, ada Far North Region, di bagian utara Kamerun.
agak menonjol ke arah utara. Sekilas bisa kita lihat nih negara agak mirip sama burung kasuari. Jadi ibarat kata, wilayah Far North Region itu jadi kepala sama jambulnya burung kasuari. Terus ada lagi nih, namanya wilayah Casamance yang ada di Senegal. Bentuknya sih emang sejajar ya sama wilayah Senegal yang lain. Cuman ya, kok pisah gitu jalannya ya? Kayak adegan di Fast and Furious. Terus kalau di benua Amerika, ada tuh provinsi Misiones di Argentina, yang wilayahnya itu dikelilingi Paraguay sama Brasil. Tapi selain Salien yang varian original, maksud Mimin Salien atau Panhandle yang biasa, ada juga istilah Salien subnasional. Nah, kalau Salien yang satu ini merujuk pada bagian tonjolan dari wilayah administratif suatu negara. Maksudnya begini, kalau dalam suatu negara kan ada yang namanya provinsi atau negara bagian ya. Nah, Salien subnasional itu maksudnya wilayah provinsi atau negara bagian yang menonjol. Contohnya itu kita lihat lagi di Senegal, di bagian Gossas Department, yang berada di Fatick Region. Wilayahnya itu menonjol, atau menjadi wilayah juluran, kalau kita lihat. Contoh lainnya itu seperti di Central Region Ghana. Terdapat salah satu distrik yang bentuknya menonjol atau menjulur, yaitu Upper Dankira West District. Dan kalau kita perhatikan, wilayah juluran itu bukan hanya wilayah yang kecil terus memanjang, tapi banyak juga tuh wilayah panhandle yang ukurannya besar, jadi bukan melulu ukurannya sempit dan kecil. Ada juga yang ukurannya besar, hanya saja bentuknya itu memanjang dan menjulur. Berarti Chili panhandle terpanjang ya, Min? Nah, kalian perlu notice amigos, meskipun Chili ukurannya panjang seperti cabai keriting, tapi Chili itu tidak termasuk panhandle. Karena wilayah Chili emang memanjang dari utara ke selatan, dan itu dikarenakan pegunungan Andes, yang merupakan batas negara wilayah Chili. Dan juga kayak biasa, faktor sejarah. Dan pernah Mimin bahas juga, kalau Chili itu emang bentuk wilayahnya memanjang, bukan daerah luas yang terus ada bagian tonjolannya, bukan. Nah, kita udah tahu beberapa contoh wilayah panhandle yang ada di berbagai negara. Sedikit banyaknya, ya emang banyak juga sih. Tapi kok bisa ya suatu negara itu memiliki wilayah panhandle atau juluran? Kenapa nggak dibuat sama rata aja gitu kan? Kok sampai ada wilayah yang memanjang? Kalau menurut Mimin, ada salah satu faktor utama yang menjadi alasan kenapa tercipta wilayah panhandle di beberapa negara. Tapi sebelum itu, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada Amigo yang udah request soal wilayah panhandle. Ya sebenarnya nih request udah agak lama juga sih. Faktor utama tersebut yang paling sering Mimin sebutin di setiap video, faktor sejarah. Misalnya saja, pada masa lalu, beberapa negara di Eropa itu memiliki wilayah jajahan di benua lain, kemudian melakukan aneksasi terhadap wilayah di sekitarnya untuk satu dan lain alasan. Kita ambil aja contoh wilayah Caprivi Strip, panhandle-nya Namibia. Pas zamannya Namibia masih bernama German Southwest Africa, waktu itu wilayah Namibia belum seperti sekarang, dan masih dikuasai oleh Kekaisaran Jerman. Kanselir Jerman pada waktu itu, yang bernama Leo von Caprivi, melakukan sebuah perjanjian dengan United Kingdom. Jadi Caprivi menganeksasi sebuah wilayah di sebelah utara Botswana untuk membuat jalur akses dari German Southwest Africa ke Sungai Zambezi. Jalur itu kemudian dia beri nama sesuai dengan namanya sendiri, menjadi Caprivi Strip. Caprivi awalnya berpikir untuk menggunakan Sungai Zambezi sebagai akses ke Samudra Hindia, tapi ternyata Sungai Zambezi itu nggak cocok buat pelayaran kapal, karena terdapat lokasi air terjun Victoria yang nyambung sama Sungai Zambezi, dan juga beberapa air terjun yang lain. Nggak cocok kan? Pada akhirnya, dan seterusnya, sampai German Southwest Africa menjadi bagian dari Southwest Africa di bawah kekuasaan United Kingdom, sampai akhirnya merdeka, dan menjadi Namibia, Caprivi Strip tetap menjadi bagian dari Namibia. Contoh lain adalah Panhandle Wadi Halfa, yang menjadi milik Sudan. Di antara perbatasan lurus Sudan dengan Mesir, ada beberapa wilayah yang membuatnya jadi tidak lurus sepenuhnya. Salah satu wilayah itu adalah Salien atau Panhandle Wadi Halfa. Wilayah Panhandle ini merupakan hasil perjanjian kondominium antara Sudan Anglo-Mesir dengan Mesir pada tahun 1899. Jadi wilayah ini berada pada 22 derajat garis lintang utara. Buat amigos yang belum tahu, wilayah kondominium itu adalah wilayah yang dimiliki oleh beberapa negara. Contohnya itu pernah Mimin bahas, yaitu Pulau Vezin, yang menjadi milik Prancis dan Spanyol.
Tapi ternyata, wilayah kondominium antara Mesir dengan Sudan ini lebih mudah diakses kalau lewat negara Sudan, sehingga kemudian, pada tahun 1902, wilayah Wadi Halfa yang sebelumnya merupakan kepemilikan bersama antara Sudan Anglo-Mesir dengan Mesir, kemudian menjadi milik negara Sudan. Menjadi sebuah panhandle yang dikelilingi oleh negara Mesir. Jadi demikianlah, kebanyakan panhandle merupakan hasil perjanjian di masa lalu, yang menjadi sebuah sejarah, dan kemudian menjadi wilayah seutuhnya bagi suatu negara. Kalian tahu ada panhandle apa lagi, amigos? Coba komen. Oh iya, amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua, amigos. Sehat-sehat semuanya!